Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elvi Alfia dan saya Mawar Linda. Baik, di sini kami dari Prodi Pendidikan Agama Islam Universitas Serambi Mekah. Dalam tugas ini kami akan menjawab pertanyaan dari teman-teman, yang mana mata kuliah yang kami ampu mata kuliah Instrumentes, dosen pembimbing oleh Bapak Haji Ramadan MED PhD. Baik, langsung saja. Pertanyaan pertama dari saudari Sartina Ayu, yang mana pertanyaannya, sebutkan karakteristik yang paling sering digunakan dalam instrumen tes dalam pembelajaran pendidikan agama Islam, dan sebutkan karakternya. Yang pertama itu ada beberapa karakter, ada 9. Yang pertama validitas, yang kedua ada reliabilitas, yang ketiga ada daya pembeda, yang keempat ada tingkat kesukaran, yang kelima ada relevan, yang keenam ada praktibilitas, yang ketujuh ada ekonomis, yang kedelapan ada non-tes, dan yang kesembilan ada tes. Yang mana dari beberapa karakteristiknya instrumen penilaian dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yang sering digunakan itu adalah untuk menunjukkan penilaian dalam pembelajaran pendidikan agama Islam itu, yaitu bagaimana cara menilai akhlaknya peserta didik. Yang kedua, menilai sikap serta moralnya peserta didik, dan menilai keterampilan peserta didik, yang mana dari beberapa karakter tadi sangat penting untuk peserta didik. Baik, pertanyaan selanjutnya akan dijawab oleh Mawar Linda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari saudari Tanija. Media pembelajaran apakah yang paling cocok dalam pembelajaran PAI? Yang pertama, media visual. Media ini memiliki meliputi film, video, televisi, dan komputer. Dan yang kedua, media interaktif. Media ini meliputi media yang memungkinkan interaksi langsung antara guru dan siswa. Dan yang ketiga, media gambar. Media ini meliputi gambar, foto, dan grafik yang dapat membantu dalam mengkomunikasikan materi PAI dengan cara yang lebih visual dan mudah dipahami. Dan yang keempat, media audio. Media ini meliputi rekaman audio, kaset pita, dan hal lain yang dapat membantu dengan mengkomunikasikan materi PAI dengan cara yang lebih auditori dan mudah dipahami. Jadi dalam memilih media yang paling cocok, guru harus mempertimbangkan beberapa hal seperti kesesuaian media dengan tujuan pembelajaran, tingkat kemampuan siswa, ketersediaan sumber belajar, dan biaya. Baik, pertanyaan selanjutnya dari saudara Sabarudin, yang mana pertanyaannya, sebutkan serta jelaskan contoh-contoh karakteristik instrumen penilaian. Dari contoh-contohnya ada 9 tadi. Yang pertama, validitas. Kita lihat dulu pengertian dari validitas. Validitas itu ialah valid atau tingkat ketepatan pada di mana tes dan atau angket digunakan sebagai alat ukur. Validitas itu mengacu pada apakah teks tersebut benar-benar sesuai dengan kurikulum atau tidak, dan mengukur ketepatan dalam siswa mempelajarinya, valid yang nyata. Selanjutnya, reliabilitas, yaitu real, nyata, yaitu menunjukkan seberapa jauh sih hasil pembelajaran yang diperoleh dari anak murid. Contohnya seperti pembelajaran yang sudah dipelajari anak murid itu seberapa jauh, diukur dengan menggunakan alat ukur. Selanjutnya, daya pembeda, yaitu daya pembeda antara pemahaman siswa yang satu dengan yang lainnya. Contohnya, ada sebuah tes diberikan oleh pendidik untuk peserta didik. Tesnya itu kan ada yang mudah, ada yang sulit. Jadi di situ dapat terlihat daya pembedanya. Selanjutnya ada tingkat kesukaran. Tingkat kesukaran itu seperti tingkat keberhasilan, mengukur bagaimana menggunakan metode analisis, menggunakan pengamatan, serta tingkat kesukaran itu melihat bagaimana pentingnya suatu pembelajaran.
Selanjutnya ada praktikabilitas. Praktikabilitas itu praktis, yaitu mudah digunakan. Contohnya suatu soal yang diberikan itu praktis, mudah dipahami oleh peserta didik. Selanjutnya ada relevan. Relevan itu yaitu pendekatan yang dirancang atau yang dibuat untuk memenuhi kebutuhan peserta didik sebagai konteks yang spesifik serta mempertimbangkan lingkungan dan budaya. Contohnya di sini relevan ini ada sebuah soal itu soal itu dibuat untuk kebutuhan peserta didik sesuai kemauan peserta didik. Soalnya mudah dipahami. Selanjutnya ada ekonomis yang mana contohnya itu mudah dipahami juga seperti efektivitas serta mengurangi biaya dalam suatu pembelajaran. Peserta didik ini mengisi soal dengan menggunakan contohnya menggunakan soal yang COS atau soal esai. Selanjutnya ada teknik non-tes. Teknik non-tes ini yaitu teknik yang digunakan seperti pengamatan, kuesioner, serta wawancara contohnya. Selanjutnya ada teknik tes. Teknik tes ini secara langsung, maksudnya secara langsung ini langsung dijawab oleh peserta didik dalam suatu ujian. Nah, jadi di teknik tes ini dijawab terus oleh peserta didik. Soalnya ada dua, contoh soalnya itu seperti soal esai dan soal COS. Soal esai dijawab langsung, kalau soal COS tuh dia menggunakan sajak A B C D gitu. Baik, mungkin hanya ini yang dapat kami jelaskan.